Kembali kita belajar kepada pendahulu-pendahulu kita, mereka-mereka yang Allah pilih untuk akrab berinteraksi dengan Al-Quran. Dan di pembahasan kali ini insya-Allah ta'ala kita akan lebih fokus membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan suara indah, dengan suara merdu. Apa pula takaran-takarannya dalam bab ini? Apakah boleh kita baca dengan irama-irama yang menyerupai suara-suara musik contohnya, atau contohnya berlebihan dalam berirama? Semua ini insya-Allah ta'ala akan kita lihat di bagaimana generasi kita terdahulu mempraktekkan suara yang indah dan merdu tatkala membaca Al-Quran. Secara umum jamaah yang Allah muliakan, kalau kita lihat bahkan dinukil ijma' ala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita bacakan begini bunyinya: ajma'al ulama'u radiyallahu anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsari a'immatil muslimin ala istihbabi تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة. Kita lihat, kita terjemahkan dengan pelan-pelan. Para ulama, semoga Allah meridai mereka, baik dari generasi salaf atau dari generasi khalaf, baik dari sahabat atau tabi'in, dan siapa yang datang setelah mereka dari ulama-ulama di penjuru negeri. Ajma', mereka sepakat, mereka satu kata, ala istihbabi tahsinis sauti bil Quran, akan anjuran untuk memperindah, menjadikan suara merdu tatkala membaca Al-Quran. Lalu beliau sebutkan wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayat asy-syuhrah. Perkataan mereka, perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan ini sangat viral, sangat masyhur. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tambah lagi kata beliau, wa dalailu hadza min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustafidatun 'inda al-'ammah wal khassah. Tambah lagi dalil-dalil yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mustafidah. Mustafidah ini sangatlah banyak. Baik dari masalah, untuk masalah yang sifatnya umum atau masalah khusus. Kita akan bahas insyaallah taala pembahasan ini lebih dalam. Kita lihat apa sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau anjuran dalam bab ini. Kita awali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam ya'dhanillahu li syai'in ma azina li nabiyyin yataghanna bil Quran. Lam ya'dhanillahu li syai'in ma azina li nabiyyin yataghanna bil Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan, tidak menyimak. Kata ya'dhan di sini maknanya menyimak. Kata ya'dhan di sini maknanya menyimak. Allah tidak menyimak sesuatu yang lebih disimak daripada bacaan seorang Nabi yataghanna bil Quran, di mana Nabi tersebut ia membaca Al-Quran dengan suara indah, Ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan azina ini amara, menyuruh, memerintahkan. Allah tidak memerintahkan sesuatu sebagaimana perintahnya kepada seorang Nabi untuk menjadikan bacaan Al-Qurannya merdu. Kita lihat juga subhanallah, saking Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian dalam bab ini. Jemaah bisa lihat di surat Yunus di salah satu ayatnya. Kita lihat insyaallah ta'ala
Kita lihat di antaranya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'an." Kita lihat ayatnya supaya jemaah juga bisa mengikuti di rumah. Silakan contohnya dibuka di halaman 215. Di halaman 215. Kita lihat di ayat yang ke-61. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi." Kamu atau kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu juga tidak mengerjakan, melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Allah menyaksikan kita membaca ayat. Wala tatlu minhu min Qur'an. Berarti subhanallah, bacaan Quran kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga disaksikan oleh malaikat. Yang jelas malaikat yang mencatat amal itu menjadi pendengar pertama kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyimak bacaan kita. Andai contohnya kita salat di malam hari sendiri, lalu kita menganggap diri sendiri, tidak, kita sebetulnya sedang memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asli dari yang mengucapkannya. Ditambah lagi, bacaan-bacaan seperti ini akan disaksikan juga oleh para malaikat. Berarti saking pentingnya membaca Al-Quran dengan suara indah, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyimaknya. Tapi tetap kita garis bawahi dalam bab ini bahawa ya, yang menjadi standar utama tentu bukan suara. Yang ingin kita garis bawahi adalah ada sebagian orang yang fokusnya, Masya Allah, di irama, pindah irama ke irama, naik turun. Tapi wal'iyazubillah, ternyata dia tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid. Nah, ini tentu tidak ada masuk dia dalam bab ini. Kita akan lihat nanti ternyata subhanallah, irama yang indah itu bagaimana dia mendukung orang untuk membawa orang untuk meresapi makna. Mirip dengan sabda Nabi yang tadi, yaitu juga sabda beliau yang lain sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti bil qur'ani yajharu bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyimak sesuatu yang lebih dia simak daripada tatkala dia menyimak seorang nabi hasanis sauti, suaranya merdu indah. Tatkala dia membaca Quran, yajharu bihi, dia berjaharkan bacaannya. Karena kita baru tahu suara orang indah atau tidak setelah dia perdengarkan kepada kita. Setelah diperdengarkan kepada kita. Kemudian kita dapati juga sabda Nabi kita yang lain. Sebagaimana hadis ini ada di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga di Sunan Ibnu Majah, di Sahih Ibnu Hibban, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kalau sanadnya jayyid. Disebutkan oleh Imam Al-Busiri dalam kitab Zawaid, wa hadha isnadun hasan. Riwayat ini sanadnya hasan. Kita baca riwayatnya. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu udhunan ila ar-rajuli al-hasani as-sauti bil Qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih fokus. Allah Subhanahu wa taala lebih menyimak seorang lelaki yang suaranya indah tatkala dia membaca Quran. Itu Allah sangat simak daripada bagaimana menyimaknya seorang yang mendendangkan lagu ke lagunya. Terkadang untuk zaman sekarang ini, kadang orang lebih fokus untuk menyimak nyanyi lagu yang kadang-kadang syairnya menyelisih syariat. Kita tambah lagi musiknya tidak karuan, mengajarkan kepada akhlak yang jauh dari syariat Islam. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala hanya menyimak bacaan-bacaan yang indah dari bacaan Quran. Ada sebagian ulama yang tatkala
memaknai kata yataghanna. Sebagai ulama mengatakan yastaghni bihi, yaitu merasa kaya dengannya. Apa pula maknanya ni? Ada hadis, ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara indah. Sebagian ulama seperti Sufyan ibn Uyainah, dan beliau ini guru hadis di Masjidil Haram di Mekah, termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan makna yang tadi adalah yataghanna, bukanlah termasuk golongan kami yang tidak merasa kaya dengan Quran. Makna ini benar, tapi makna yang lebih tepat sebagaimana kata para ulama adalah bagaimana memang dia tatkala membaca Quran suaranya diperindah. Apa yang tadi disampaikan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laisa huwa hakadha. Maknanya tidak seperti itu, kata Imam Syafi'i. Walau kana hakadha lakana yataghana. Andai contohnya begitu maknanya, lafaznya harusnya bukan yataghanna tapi yataghana. Ini mungkin dalam bahasa Arab agak susah untuk jelaskan, tapi singkat cerita, apa kata Imam Syafi'i? Innama huwa yatahazzanu wa yatarannamu bihi. Yang dimaksud adalah memang dia tatkala baca Quran, dia bawakan dengan irama sedih. Kemudian dia melantunkannya dengan suara indah, yatarannam bihi. Baik, kita lihat juga apa sabda Nabi yang lain dalam bab ini, apa juga arahan-arahan dari generasi-generasi pendahulu kita tentang masalah bagaimana kita memperindah suara tatkala membaca Al-Quran. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Musnad Imam Ahmad, ada juga di Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lain. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat mulia, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zayyidul Qur'ana bi aswatikum, zayyinu hiyasilah Al-Quran bi aswatikum, hiyasilah Al-Quran dengan suara kalian, hiyasilah Al-Quran dengan suara kalian. Artinya yang jadi pokok di sini adalah Al-Quran yang sudah indah, lalu kita perindah lagi Al-Quran di telinga orang yang mendengarnya, yaitu dengan suara yang indah, dengan suara kita yang merdu. Maka ini perlu dipahami dengan teliti bahawa Al-Quran yang kita hiasi, bukan malah kebalikan. Yang terjadi sebagian adalah, yaitu dia menghiasi suaranya dengan Al-Quran. Apa bedanya, Ustaz? Kalau orang yang menghiasi Al-Quran dengan suaranya, berarti Al-Quran yang sudah indah, lalu dia baca dengan suara indah sehingga terdengar di telinga orang yang menyimaknya, itu lebih indah lagi. Betah orang untuk mendengarnya, tidak bosan, tidak jenuh orang. Kalaupun dibaca panjang-panjang, tidak ada masalah. Karena Alhamdulillah dari sisi bacaan tajwidnya mantap, tepat, kemudian didukung lagi dengan suara yang indah, merdu. Yang terlebih atau terbalik adalah begini, yaitu tatkala orang menjadikan Al-Quran untuk memperkenalkan suaranya yang indah. Tidak paham, Ustaz, apa pula maksudnya ini? Ada orang yang membaca Al-Quran, contohnya dia ambil mushaf, lalu dia membaca ayat apapun, maka dia akan paksakan ke ayat-ayat itu, yaitu irama-irama yang sudah dia pelajari. Dia sudah kuasai irama itu dulu dengan mendengar, lalu nanti ketika dia membaca ayat, padahal tidak tepat ayat itu dibaca dengan irama itu, atau contohnya tidak tepat dia mengangkat dalam bab itu, tapi karena irama harusnya begitu, ini sudah irama angkat ini harus ditinggikan ini, maka dia paksakan. Contoh, tatkala contohnya jika ada orang membaca ayat-ayat yang berisi di situ tuduhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita orang gila, ini tuduhannya. Harusnya adabnya adalah dalam bab ini, kalau kita ingin menghiasi Quran dengan suara kita, maka tidak boleh kita baca dengan suara yang tinggi. Karena kalau kita baca pula dengan suara tinggi, seakan-akan kita mengiklankan atau membenarkan iklan itu, membantu orang lain untuk mengiklankan iklan mereka. Jemaah, contohnya silakan buka di halaman 262 di surat Al-Hijr.
halaman 262. Ada di salah satu ayatnya di ayat ke-6 di tengah-tengah jemaah bisa lihat wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Baik. Di sini wa qalu berkatalah mereka orang-orang kafir kepada nabi kita ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikir Al-Qur'an innaka lamajnun sesungguhnya engkau ni gila. Gila engkau ni wahai Nabi. Begitu dia mengatakan. Nah, kita yang baca ayat-ayat seperti ini, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan keji kepada Nabi kita, apakah boleh kita, wah iramanya pasti sini harus diangkat? Tidak boleh. Adabnya bukan begitu. Disebutkan wa ghudda min sautika fi za'mil fari wa inda raddihi fakun kal munkiri. Rendahkanlah suaramu pada tuduhan-tuduhan dusta. Tapi kalau engkau ingin membalasnya, maksudnya kalau engkau ingin engkau membaca setelahnya bantahan terhadap tuduhan itu, baru engkau angkat suara. Berarti di sini tidak boleh kita baca, kita tinggikan suara innaka lamajnun sebagaimana yang dibaca oleh sebagian orang. Nah, di sinilah yang kita maksud, jangan terbalik memaknai hadis yang tadi. Kita tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai korban dari suara kita. Seakan-akan orang kita memviralkan suara kita, orang mesti mengerti dengan indahnya suara kita ketika kita baca Quran. Maka ini tidak boleh, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kita mendukung keindahan Al-Quran dengan suara kita, bukan malah memaksakan irama-irama supaya terkesan indah suara kita, tapi bahan yang kita jadikan Al-Quran panjang pendek tidak diperhatikan, irama entah ke mana panjang. Ini tidak boleh dilakukan begitu. Taib. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam hari, beliau ada mendengar atau menyimak bacaan dari salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu hari dzata yaumin berkata kepada Abu Musa, ya Aba Musa, law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha. Wahai Abu Musa, andai saja engkau melihat ku tatkala aku menyimak bacaanmu tadi malam, al-bariha tadi malam. Berarti beliau salat malam dengan suara yang dijaharkan, lalu didengar bacaan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ama wallahi law alimtu annaka tasma'u qira'ati la habbartuha laka tahbira. Demi Allah, sungguh kalau aku mengetahui, andai saja aku mengetahui engkau menyimak bacaanku, baga akan ku perindah lagi. Di sebuah lafaz Nabi sebutkan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah diberikan itu suara indah sebagaimana suara indah Nabi Daud alaihi salam. Di sini Nabi puji, berarti memang subhanallah Nabi menyukai bacaan itu. Di riwayat lain disebutkan qad u'tiya sautan hasana, sungguh dia telah dianugerahi suara yang indah. Disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, seorang ulama dari kelas tabi'in, beliau sampaikan begini, kana Abu Musa yusalli bina falau qultu inni lam asma' sauta sanjin qattu wala barbatin qattu wala syai'an qattu ahsan min sautihi. Beliau sebutkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjadi imam kami, imam salat. Andai saja aku katakan begini, maksudnya aku tidak mendengar suara indah, mungkin keluar dari alat atau mungkin keluar dari orang lain, tak pernah ku dengar suara yang lebih indah dari suaranya, Masya Allah. Itu kalau andai beliau ucapkan demikian, malah maka beliau tidak berlebihan. Subhanallah, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini ada di Musnad Imam Ahmad. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau keluar sesaat dari rumahnya di malam hari, ya sesaat. Abta'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan ba'da al-isya. Aku agak telat sedikit, ya,
ke Nabi SAW suatu malam setelah salat Isya. Thumma ji'tu faqala, lalu aku datang, lalu Nabi bertanya, aina kunti? Sebelumnya engkau di mana? Qultu kuntu asma'u qira'ata rajulin min ashabik. Aku tadi barusan mendengar atau menyimak salah satu sahabatmu tatkala membaca, kusimak bacaannya, lam asma' mithla qira'atihi wa sautihi min ahad. Tak pernah ku dengar seperti bacaannya, seperti suaranya dari siapapun. Masya Allah, indah suaranya tatkala membaca Al-Quran. Dan ini dalil bahawa seorang wanita boleh untuk menyimak bacaan lelaki. Bagaimana tak boleh menyimak? Ketika imam saja kita akan menyimak, ya. Tinggal lagi insyaAllah ta'ala nanti akan kita jelaskan sedikit apakah boleh bagi lelaki untuk menyimak suara wanita. Nanti kita lihat insyaAllah ta'ala. Kata Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, faqama Rasulullah SAW pun beranjak, berdiri, faqumtu ma'ahu hatta astatama lahu. Aku pun pergi juga dengan Nabi SAW sehingga melihat beliau menyimak bacaan. Thumma altafata ilayya, kemudian Nabi menoleh kepadaku, faqala hadha Salim maula Abi Hudzaifah. Ini adalah yang didengar suaranya ini adalah Salim, iaitu budak dari Abu Hudzaifah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadha. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini. Ada orang seperti ini di umatku. Bacaannya indah, Masya Allah. Berarti ya sudah fitrahnya orang kalau menyimak bacaan dari seorang yang fasih, tambah lagi suaranya indah, maka senang kita mendengarnya. Coba sekarang contohnya kita mendengar bacaan anak-anak, ya, Masya Allah. Anak-anak sekarang ini yang sudah ikut program tahfidz, mereka juga sudah tahsin, mereka juga sudah banyak referensi dari irama-irama para syekh contohnya. Lalu tatkala mereka membaca, Masya Allah, jauh lebih enak daripada sebagian imam-imam yang ada di masjid sana. Apalagi memang yang sudah tua, yang bacanya tidak fasih lagi, giginya entah kemana, suaranya sudah tidak terdengar, tambah lagi mikrofon di masjid tidak mendukung. Beliau ketika itu di tahun kedua setelah perang Badar, beliau belum lagi masuk Islam, tapi beliau begini mengatakan, ini beliau masih kafir ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di salat maghrib, maksud di Masjid Nabawi, beliau membaca surat At-Tur. Kata Jubair bin Mut'im, ini beliau sedang masih kafir ini, aku tidak pernah mendengar seseorang yang suaranya lebih indah dan bacaannya lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan di riwayat lain, tatkala Nabi membaca ayat di surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apa kata beliau? Khiltu anna fuadi qalin sada'. Aku kira hatiku itu pecah hancur, saking beliau merasapi apa yang beliau simak, apa yang beliau dengar dari bacaan Nabi. Sedangkan bacaan sahabat saja begitu, apalagi bacaan Nabi yang langsung menjadi murid dari Jibril alaihi salam. Bagaimana indahnya suara Nabi, bagaimana fasihnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi, disebutkan juga bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman wa nahnu fil masjid natadarasul Quran. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sementara kami sedang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran di masjid. Qala ta'allamu kitab Allah waqtanuh. Pelajarilah kitab Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul perhatikan, ambil, miliki. Qala hasibtu anhu qala wa taghannaw bihi. Dan juga bacalah dengan suara yang indah. Fa walladhi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan minal makhadi minal aql. Minal aql. Dan demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, sungguh Al-Quran itu akan lebih cepat hilangnya daripada onta yang terlepas dari ikatannya. Maksudnya kalau tidak diulang-ulang maka dia akan lupa, maka dia akan terlupa begitu saja. Kita lihat
Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau sebutkan ini di Fathul Bari, qala Ibn Hajar walladhi yatahassadu min al-adillati anna husna as-sawti bil-Qur'ani matlub fa in lam yakun hasanan falyuhassinhu mastata'. Kesimpulannya dari dalil-dalil yang ada bahwa suara yang indah tatkala membaca Quran matlub, ini sesuatu yang memang dituntut. Fa illam yakun hasanan falyuhassinhu mastata'. Kalau ternyata suaranya itu kurang bagus, maka berusaha juga supaya bagus semampunya. Ya, terkadang ada juga orang yang memang suaranya dia tidak punya modal suara sebetulnya, tapi dia masih berusaha untuk itu. Boleh jadi dia menyimak contohnya bacaan salah satu dari syekh-syekh yang suaranya indah seperti Syekh Shuraim Sudais atau Syekh Masyari bin Rashid Al-Afasi contohnya, maka dia ingin menirunya, padahal sebetulnya tidak mirip-mirip kan, tapi dia berusaha, tidak ada masalah. Ini memang dituntut juga, seperti itu. Disebutkan oleh seseorang, beliau bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini dari generasi tabi'in. Ada seseorang bertanya kepada beliau mengatakan begini, Ya Aba Muhammad, ara'aita idza lam yakun hasana as-sauti? Bagaimana pendapatmu jika seseorang memang suaranya tidak bagus? Artinya dia membaca Al-Quran tapi memang suaranya tidak bagus. Maka di sini disebut qala yuhassinuhu mastata'. Yuhassinuhu mastata'. Dia berusaha untuk memperindahnya. Ini bukan dibuat-buat, maksudnya bukan dibuat-buat. Atau contohnya membawakan iramanya kepada irama-irama yang tidak sesuai. Contohnya membawakan ke irama daerah sendiri. Ya, kalau contohnya di Sumatera Barat dibawakan ke irama Minang, ke irama Saluang. Kalau contohnya di Jawa mungkin dibawakan ke irama Jawa. Itu jangan, ya. Ini kita sedang baca Quran, kita tidak sedang bernyanyi, ya. Hadis ini ada Sunan Abi Dawud dan disebutkan kalau sanadnya sahih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibnu Katsir mengatakan begini, ini kita belajar dari pendahulu kita, faqad fuhima min hadza anna as-salafa radhiyallahu anhum innama fahimu min at-taghanni bil Quran innama huwa tahsinus sauti wa tahzinuhu kama qalahu al-a'immatu rahimahumullah. Ibnu Katsir mengatakan, maka telah dipahami dari sini, dari dalil yang ada, bahwa generasi salaf mereka memahami makna at-taghanni bil Quran, maksudnya memperindah, memerdukan Al-Quran, maknanya adalah tahsinus sauti bihi, yaitu memperindah, memperbagus, memperelok suara, wa tahzinuhu, dan membawakannya kepada irama-irama yang sedikit sedih sehingga lebih dekat untuk meresapi makna. Terkadang begini jemaah yang Allah muliakan, terkadang ada orang yang mungkin suaranya tidak sebagus kawannya, tapi Masya Allah kalau dia membaca itu terasa kekusukan. Kalau dia membaca seakan-akan dia bercerita kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita makna dan maksud dari ayat yang dibaca. Disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, ulama qiraat dan tajwid yang sering menjadi referensi dalam bab qiraat dan tajwid. Beliau sampaikan dalam kitab dalam kitab beliau Ghayatun Nihayah fi Tarajum al-Qira', beliau sampaikan begini, wa hadhihi sunnatullah tabaraka wa ta'ala fi man yaqra'ul Qur'ana mujawwadan musahhahan kama unzil. Ini merupakan sunnatullah pada orang yang membaca Al-Quran. Faman yaqra'ul Qur'ana mujawwadan musahhahan kama unzil taltazzul asma' bitilawatihi. Siapa yang membaca Quran itu bagus tajwidnya, bacaannya benar, sahih, ya, fasih, maka telinga itu akan betah, suka untuk menyimak tilawah itu. Wa takhsha'ul qulub 'inda qiraati, hati pun menjadi khusyuk tatkala membaca, hatta yakada an yaslub al-uqula wa ya'khudh al-albab. Seakan-akan terkadang ingatan kita itu sudah dicuri, ingatan kita itu sudah diambil, fokus ke sana.
sirrun min asrarillahi yudi'uhu man yasha' min khalqihi. Itu juga merupakan salah satu titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya, mungkin suaranya tidak bagus sekali. Kata beliau ini setelahnya, walaqad adrakna min syuyukhina man lam yakun lahu husnu sautin wala ma'rifatun bil alhan illa kana jayyid al ada qayyiman bil lafzi. Kami telah mendapati dari guru-guru kami, mereka suaranya tidak bagus-bagus sekali, dan mereka juga tidak mengetahui irama-irama, wala ma'rifatun bil alhan, tidak tahu irama-irama ini. Lalu disebutkan illa kana jayyid al ada qayyiman bil lafzi, tapi dia dari sisi membawakan lafaz-lafaz itu betul-betul lurus, betul-betul pas, pandai pula membawakan Al-Quran dengan tartilnya tenang. Fakana idza qara'a atrab al-masami', maka orang seperti ini meskipun suaranya tidak terlalu bagus, ya, maka tatkala dia membaca dengan kefasihan, khusyuk, itu sangat menghibur pendengaran. Wa akhadha min al-qulubi bil majami', dan juga masya-Allah seakan-akan dia menarik hati kita, terbawa, hanyut hati kita itu tatkala kita menyimaknya. Wa kana al-khalqu yazdahimuna alaihi wa yajtami'una ala istima'i ilaihi, dan orang-orang pun tu ramai menghadiri salat untuk menjadi makmumnya, ya, untuk menyimaknya. Sengaja mereka berkumpul datang ke sana untuk menyimaknya. Umamun minal khawas wal awam, yang datang itu bukan saja orang-orang awam, ternyata orang-orang khusus juga datang. Disebutkan yashtariku fi dzalika man ya'rif al-arabi wa man la ya'rifu min sairil anam. Masya Allah, orang yang faham bahasa Arab, tidak faham bahasa Arab pun ikut, pokoknya suka, doyan, kecanduan untuk menyimak bacaan darinya. Padahal suaranya tidak bagus-bagus sekali, menunjukkan bahawa orang yang bacaannya fasih, pembawaannya bagus, tadaburnya Masya Allah, dia membaca seperti menafsirkan, Masya Allah, ini sangat enak kita untuk menjadi makmum di belakangnya. Dengan begitu, subhanallah, berarti perlu juga kita modal untuk memperindah suara, memperbagus suara. Suara indah yang Allah berikan untuk kita, bukankah ada tempatnya? Kemana akan kita alihkan suara itu? Ke nyanyi-nyanyian, musik-musikan? Iya, mungkin menurut hawa nafsu, wah itu indah nih, innallaha jamilun yuhibbul jamal, tapi bukan keindahan itu yang Allah inginkan. Keindahan yang Allah inginkan sebagaimana tadi dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dipuji oleh Nabi, engkau baca Quran, Masya Allah. Keindahan yang Allah inginkan sebagaimana dibaca tadi oleh Salim Maula Abi Hudzaifah, meskipun seorang budak, tapi Masya Allah, Allah angkat derajatnya dengan bacaan Quran yang fasih, hafalan yang banyak, begitu juga suaranya yang indah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, jemaah, kita bahas juga di sini sedikit apa yang tadi kita sampaikan, yaitu berkenaan dengan seseorang yang dia menyimak bacaan, tapi bacaan yang dia dengar ini bacaan wanita, ya, bacaan wanita. Apakah boleh seseorang untuk menyimak kemudian, wah indah sekali ya suaranya, menikmati suara wanita, boleh tak begitu? Disebutkan oleh dalam kitab Al-Mawsu' Al-Kuwaitiyah jilid ke-4 halaman 90, disebutkan walaysa lil mar'ati tarkhimus sauti wa tanghimuhu wa talyinuhu lima fihi min itharatil fitnah. Tidak boleh bagi seorang wanita mendayu-dayukan suaranya, memerdukannya, melembut-lembutkannya di hadapan lelaki non mahram, karena itu akan mengundang fitnah. Disebutkan juga oleh Imam Zakaria Al-Ansari, salah seorang ulama di mazhab Syafi'i, beliau berkata, beliau sampaikan, la yundabu, tidak dianjurkan, la yundabu adhanuha laha wala lahunna li'annahu yukhafu min rafi'iha as-sawta bihil fitnatu. Tidak dianjurkan bagi seorang wanita untuk azan, ya, sehebat apapun suaranya, tidak ada wanita yang azan. Tidak dianjurkan bagi wanita untuk azan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk jemaah, atau untuk jemaah salat wanita, karena ditakutkan tingginya volume suara wanita tadi itu akan mengundang fitnah. Sekarang kita lihat juga seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Iqna' karangan Imam Al-Hajawi Al-Hambali. Kata beliau begini, wa yahrumu talazzuz bisama'ihi walau biqira'atin.
diharamkan menikmati keindahan suara wanita, ya, keindahan suara wanita meskipun dari bacaan Quran. Wanita baca Quran dengan suara menedayu indah sekali, subhanallah, haram bagi lelaki dan mahramnya untuk menikmati suaranya. Kalau contohnya menyimak bacaannya, lebih fokus kepada bacaan, maka perkaranya lebih ringan. Tapi kalau contohnya suaranya didengar sampai, wah indah sekali ya, masya Allah indah sekali suaranya, ya cantik seperti orangnya, ini kacau nih. Ini berarti ini sudah menghanyutkan diri ke fitnah. Disebutkan juga dalam kitab Iqna', Imam Al-Hajawi mengatakan begini, أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذ بصوت إحداهن. Ini di fatwa disebutkan seorang guru tahfiz bersedia mundur dari kerja tersebut tatkala dia menghafalkan contohnya murid-murid wanita, tapi ternyata jika ia mulai merasa hatinya mulai labil atau menikmati kemerduan suara murid wanitanya. Makanya di sini tidak dianjurkan laki-laki yang mengajar Al-Quran itu mendengarkan bacaan wanita muridnya. Ya, kita khawatir, termasuk juga pada hakikatnya juga sebaliknya. Tapi laki-laki yang disimak bacanya oleh wanita itu tidak dapat dipungkiri, termasuk juga dalam solat contohnya. Cuma dinikmati tapi larinya ke syahwat dan ke fitnah, maka ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kita dapati bahawa generasi salaf, generasi sebelum kita, mereka itu sangat menjaga makna-makna dalam Al-Quran sehingga itu tidak menjadi korban hanya gara-gara suara-suara indah begitu saja. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, berbeda pendapat ulama dengan akan kesahihannya, tapi sebagian mensahihkan, termasuk salah satu tanda hari kiamat, yaitu seseorang tatkala suatu kaum tatkala salat, mereka memilih orang-orang yang memang suaranya indah tanpa memperhatikan bacaannya. Ya, pernah kita baca hadis ini dan insyaallah taala kita akan cek lagi, tapi sebagian ulama menghasankan hadis ini bahawa salah satu tanda hari kiamat ketika salat hanya dipilih orang-orang yang suaranya indah tanpa memperhatikan bacaannya. Mungkinkah dia salah jadi, mungkinkah nanti dia salah khafi, tak diperhatikan bab itu, yang penting indah saja. Ini tidak boleh. Termasuk juga yang tampil-tampil contohnya menjadi peserta lomba ketika MTQ, suaranya indah, dapat juara, dapat hadiah dan segala macam. Terkadang kita sayangkan adalah mana mereka ketika salat jamaah, mana mereka tatkala salat jamaah. Suara yang tadinya indah, mana mereka tatkala salat subuh. Tak terdengar suara indah hanya diperlombakan untuk mendapatkan hadiah. Bukankah suara itu lebih layak untuk dijadikan membaca kitabullah, fasih dalam bacaan, karena memang selalu latihan? Kenapa tidak dibawakan untuk menjadi imam? Bukankah itu lebih tepat posisinya? Kita tidak salahkan mereka yang suaranya indah, ya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sayangkan adalah mereka-mereka yang diharapkan bisa menjadi sebab orang lain semakin cinta dengan Quran. Di mana mereka ketika salat jamaah? Kadang-kadang ada, kadang-kadang datangnya masbuk, kadang-kadang ya Allah musta'an. Ala kullin, jamaah yang Allah muliakan, menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana tadi kita sampaikan dari kalam Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawa anjuran dalam syariat kita untuk memperindah suara perkara yang disepakati, tinggal lagi kita tidak boleh berlebihan. Ini perhatikan irama-irama yang dilarang dalam syariat. Pertama adalah yaitu irama yang padanya ada mubalaghah, itu berlebihan kita dalam membawakannya. Dan standar berlebihan ini ya meskipun dia kembali kepada uruf tradisi, tapi terasa saja di hati kalau orang suaranya indah tapi dia lebih-lebihkan, itu tidak enak kita mendengarkannya. Sama seperti orang yang ingin makanan yang manis begitu tapi sangat manis, itu membuat kita cepat kita jenuh, ya, bosan kita memakannya. Kemudian yang kedua, irama yang harus juga diperhatikan, jangan sampai terjadi di irama ini yaitu irama yang mirip dengan musik-musikan. Ini tidak boleh. Kemudian juga dalam mengiramakan suara itu tidak boleh irama yang mengikuti gaya suara orang-orang fasik.
artis-artis lah contohnya, diikuti suaranya dengan gelombang-gelombang suara yang apa. Ini tidak boleh kita lakukan. Tak bisa dibawakan contohnya, oh ini irama Quran lalu nanti dibawakan ke tradisi-tradisi dangdut, kan mirip. Mana pula boleh dia begitu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah irama yang tidak mengorbankan hukum tajwid. Jangan sampai kita gara-gara irama jadi dipanjang-panjangkan lebih daripada yang biasanya, padahal cuma mat tabi' harusnya 2, tapi dipanjangkan lagi karena mungkin variasinya belum selesai, harus ditambah lagi, macam-macam lah. Jemaah, kita kembali ke tujuan asal Al-Quran diturunkan. Tujuan asal Al-Quran diturunkan sebagai hidayah. Dukunglah orang untuk mendapatkan hidayah itu dengan suara kita. Orang-orang yang berada di belakang kita, contoh seperti solat tarawih, itu agak panjang ya, panjang solatnya. Dukunglah mereka, bantulah mereka untuk bisa bertahan lama menyimak Al-Quran dengan suara kita yang indah, bacaan kita yang fasih. Niatkan karena itu. Bukankah Abu Musa al-Asy'ari tadi tatkala disampaikan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, suaramu indah seperti suara Nabi Daud. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, lau kuntu a'lamu bimakanika lahabbartu laka tahbira. Andai saja aku mengetahui keberadaanmu, akan kuperindah lagi. Beliau ingin untuk memasukkan rasa gembira, menghibur Nabi dengan suara yang indah. Andai aku tahu engkau ada, aku perindah lagi. Nah, sekarang kita yang menjadi imam, ini kita akan tertantang dengan suara kita. Bahkan suara kita ini boleh jadi fitnah. Bahkan suara kita ini boleh jadi menjadi sebab kita nanti akan dimasukkan ke neraka kalau kita tidak pandai-pandai membawakannya. Kalau suara kita bawakan dengan suara indah, dengan suara indah, lalu timbul di hati ini sifat riang, hati belum seberapa lagi masih ada, oh hati-hati ini. Tapi kalau kita contohnya membaca Al-Quran dengan suara indah, niatnya adalah pertama karena memang begitu anjuran dalam syariat. Niat yang kedua adalah supaya orang yang menyimak kita itu bisa lebih betah untuk menyimak, sehingga kita bisa membaca lebih panjang, Al-Quran bisa disimak lebih banyak. Maka Masya Allah, maka ini diperhatikan dengan sangat bagi mereka yang akan tampil untuk menjadi imam, bagi mereka yang akan membaca Quran tilawah, bagi mereka yang menjadi contoh, ya, maka tidak ada masalah baca Quran dengan suara indah, tapi hati-hati niat dijaga. Ya, disebutkan ya, rattil bi sautikan nadi mujawwida, tartilkanlah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, yang indah. Ya, ini yang kita dapati data dari para generasi kita, ya, pendahulu kita, tentang masalah bagaimana mereka memperbagus suara, memperindah suara. Ya, dengan begitu kita berharap orang semakin cinta dengan Quran, orang semakin suka untuk dekat dengan Quran, orang semakin merasakan kelezatan tatkala menyimak Al-Quran. Dan semoga ini salah satu bentuk syiar kita dengan suara kita yang indah, maka kita mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda kalau hatinya bertakwa. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, ya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, selalu membimbing kita ke jalan yang benar, menguatkan jasmani dan rohani kita untuk selalu beribadah kepadanya, membantu kita untuk senantiasa berzikir kepada, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan selalu membimbing kita di sisa-sisa umur kita ini, sehingga kita insyaAllah ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih sebagai Ahlul Quran, menjadi hamba-hamba Allah yang nanti dikumpulkan di syurganya. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tabaraka wa Ta'ala yang maha mencipta. Bumi yang begitu luas terasa oleh kita, semua ini adalah ciptaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan salah satu di antara ciptaan Allah yang sangat kecil dan kerdil adalah manusia. Rangkaian Safari Dakwah Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah di Sumeneb, Pamekasan dan Bangkalan, tanggal 27 hingga 29 Juni 2025. Ketahuilah manusia bahwa kita adalah ciptaan Allah, dan Allah Tabaraka Ta'ala berhak atas seluruh hambanya untuk memerintahkan apapun yang ia perintahkan kepada hamba tersebut. Ketahuilah bahwa milik Allah semua makhluk, dan milik Allah lah perintah untuk makhluk. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saksikan rangkaian Safari Dakwah ini di Asel TV.